Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-11 Seminar Akuntansi UNES Akuntansi B 2017 akan menyampaikan mengenai review dari jurnal artikel yang telah kami pelajari bersama. Perkenalkan dulu, nama saya Pungkindra Dwi Laksana, NIM 100. Kemudian ada kelompok kami dari satu kelas, yaitu Mei Dewi Lutfia, kemudian Octaveliando Efraim Lute, kemudian ada Aulia Korunisa dan Tessa Fitriana Dewi. Lanjut saja. Kami akan menjelaskan mengenai materi Relevance of Big Data to Forensic Accounting, Practice and Education. Ya, ini dari karya Zabihola Rizei dari Tennessee, USA. Kemudian ada Jim Wang dari Hong Kong, Tung Wah College. Oke, lanjut saja. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai review dari abstrak. Nah, abstrak ini tujuan dijelaskan dengan baik ya. Yang pertama yaitu untuk menguji relevansi big data dengan pendidikan dan praktik akuntansi forensik dengan mengumpulkan pendapat dari sampel akademisi dan praktisi di Tiongkok. Kemudian yang metodologi yang digunakan mengenai penelitian ini adalah para penulis melakukan survei akademisi dan praktisi mengenai permintaan yang diinginkan, pentingnya dan isi keterampilan pendidikan big data dan topik untuk pendidikan akuntansi forensik untuk secara efektif menanggapi tantangan dan peluang di zaman big data saat ini gitu. Kemudian selanjutnya dari abstrak ini juga ada mengenai temuan. Nah, temuannya itu ada beberapa. Yang pertama, hasil menunjukkan bahwa permintaan dan minat big data, analytics data dan akuntansi forensik ini akan terus meningkat. Kemudian yang kedua adalah big data atau analitik data ini dan akuntansi forensik harus diintegrasikan ke dalam kurikulum bisnis. Kemudian banyak topik big data yang disarankan harus diintegrasikan ke dalam pendidikan akuntansi forensik, dan beberapa atribut dan teknik big data penting dalam meningkatkan pendidikan dan praktik akuntansi forensik. Nah, inilah beberapa temuan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang kemudian dalam abstrak ini juga dijelaskan mengenai orisinalitas dari penelitian ini. Yakni studi ini memberikan informasi pendidikan, penelitian dan praktis seiring big data dan akuntansi forensik semakin maju. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai introduction. Nah, dalam introduction ini, akuntansi forensik itu telah muncul sebagai bidang utama dari praktek akuntansi, yaitu meliputi pemeriksaan penipuan, anti korupsi, dan anti penyuapan seperti itu. Kemudian dukungan litigasi, saksi ahli, dan keamanan cyber. Permintaan untuk layanan akuntansi forensik tumbuh sebagaimana bisnis ini juga berkembang. Regulator dan investor memiliki terus meningkatkan kekhawatiran tentang penipuan, kemudian penyimpanan keuangan, korupsi seperti itu, dan banyak kasus. Dan munculnya informasi yang volume tinggi, kemudian kecepatannya yang tinggi, kemudian variasi yang tinggi, ini bisa diproses secara elektronik untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang biasanya digambarkan sebagai big data. Bukti relevansi keterampilan big data dan pengetahuan dengan forensik praktik akuntansinya itu dan pendidikan jarang terjadi. Nah, kemudian untuk membantu memperbarui penelitian ini, memberi kemajuan kurikulum yang ada, penelitian ini melakukan survei terhadap keduanya, akademisi dan praktisi. Jadi di sini penelitian ini akademisi dari di sampel yang dituju ini diberikan kuesioner kayak gitu, berikan kuesioner itu kemudian dibandingkan dengan praktisi seperti itu. Nah, ini mengumpulkan wawasan tentang integrasi forensik akuntansi dan big data dalam kurikulum bisnis. Kemudian selanjutnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan penggunaan big data dalam praktik akuntansi forensik, kemudian menyelidiki relevansi dan pentingnya big data dengan praktik dan pendidikan akuntansi forensik, kemudian memeriksa permintaan dan minat dalam mengintegrasikan big data dan forensik akuntansi ke dalam kurikulum bisnis, dan menyajikan topik big data yang relevan dengan pendidikan akuntansi forensik dan mereka integrasi ke dalam kurikulum bisnis akuntansi kayak gitu. Kemudian menggarisbawahi pentingnya big data tadi untuk bisnis pendidikan dengan menyarankan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang terkait dengan pembuatan data, berbagi data, kemudian analisis data, kemudian pengembangan data, pelaporan data, kemudian ada penyimpanan di dalam dan di seluruh organisasi. Nah, dengan demikian penelitian ini memberikan bukti pentingnya big data dan pendidikan akuntansi forensik. Kemudian penelitian ini menyajikan bukti penggunaan analitik data dalam akuntansi forensik. Nah, ini berarti dan memberikan beberapa hasil survei tentang relevansi penggunaan big data, data analytics dalam
praktik akuntansi forensik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hairunisa, NIM 178. Saya di sini akan menjelaskan tentang literatur review. Pada artikel ini, survei terhadap akademisi dan praktisi di Amerika Serikat dan memberikan bukti pentingnya pendidikan dan praktik akuntansi forensik dan integrasinya ke dalam kurikulum bisnis, menurut Reza. Reza pada tahun 2016 juga memeriksa pelatihan akuntansi forensik di Cina dan mensurvei siswa Cina dan internasional mengenai pentingnya permintaan, relevansi, fungsi, manfaat, cakupan, dan mengirim pendidikan akuntansi forensik dan menyarankan bahwa universitas bisnis dan akuntansi di Cina mengintegrasikan banyak topik akuntansi forensik yang disarankan ke dalam kurikulum Amerika dan adanya permintaan yang meningkat untuk pengetahuan dan keterampilan big data khususnya di kalangan profesional bisnis dan akuntansi. Akuntansi forensik dan peran pendidik akuntansi forensik seperti yang disarankan oleh akademisi dan praktik pemeriksaan penipuan bersertifikat dan menyimpulkan bahwa integrasi pendidikan akuntansi forensik ke dalam kurikulum bisnis baik melalui kursus terpisah atau melalui modul dalam bisnis, kursus akuntansi dan audit sangat penting menurut Reza dan Burton tahun 1997. Reza pada tahun 2004 mensurvei baik akademisi dan praktisi dan mengumpulkan pendapat mereka tentang pentingnya relevansi dan pengiriman pendidikan akuntansi forensik. Seda dan Peter Kramer tahun 2014 memperbarui status pendidikan akuntansi forensik di Amerika Serikat dan negara-negara yang berbahasa Inggris lainnya yang mendokumentasikan peningkatan penyediaan pendidikan akuntansi forensik di Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Kemudian sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Pada jurnal ini terdapat 2Y dan 1X. X-nya adalah big data, Y1-nya adalah forensic accounting practice, dan Y2-nya adalah forensic accounting education. Di sini X big data berhubungan dengan forensic accounting practice sebagai Y1 dan big data juga mempengaruhi forensic accounting education sebagai Y2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel data. Sampel data memiliki kriteria, ada 3, yaitu yang pertama merupakan peserta di dunia ke-6 forensik etika bisnis pada bulan Desember tahun 2016 dan diundang untuk berpartisipasi dalam survei dan tanggapan kuesioner online. Yang kedua, penulis membuat partisipasi kepada praktisi akunting forensik melalui pentingnya akuntansi forensik sekelompok institut akuntan publik bersertifikat di Hong Kong pada Desember tahun 2016 dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam survei. Yang ketiga, salah satu penulis melakukan lokakarya tentang akuntansi forensik dan big data di 2 universitas Cina untuk berpartisipasi dalam survei. Setelah itu populasinya yaitu mengirim surat pengantar ke 500 akademisi dan 500 akuntansi forensik praktik. Partisipan bersifat sukarela tanpa kompensasi dan semua peserta adalah
memastikan bahwa tidak ada informasi identifikasi yang dikumpulkan dan hanya ringkasan hasil yang dilaporkan. Kami menerima tanggapan dari 95 akademisi dan 103 praktisi dengan tingkat respon 19 dan 20,6% dari tiap masing-masing. Tingkat respon keseluruhan sebanding dengan penelitian sebelumnya. Jika kita lihat dari tabel, semuanya sudah jelas. Ya, totalnya adalah 198 yang ikut, yaitu 95 dari akademisi dan 103 dari praktisi. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fitriana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasionalisasi variabel penelitian. Big data merupakan serangkaian data yang memiliki ukuran sangat besar dan kompleks dan sangat sulit untuk dianalisis jika menggunakan metode atau tools analisis yang standar. Akuntansi forensik merupakan penggunaan keahlian di bidang akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Pendidikan akuntansi forensik ini dibutuhkan supaya auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan atau taktik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan tindak kecurangan tersebut. Nah, di sini proksi yang digunakan itu ada 4. Yang pertama, horizon untuk big data dan akuntansi forensik. Yang kedua, persepsi terhadap integrasi big data dan pendidikan akuntansi forensik. Yang ketiga, konten kurikulum big data dalam pendidikan akuntansi forensik. Dan yang terakhir itu ada relevansi dari praktik perhitungan akuntansi forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medio Lutfia, NIM 7211417036. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan membahas tentang teknik dan pengambilan data dan teknik analisis data. Yang pertama, pengambilan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu yang bersumber dari pertama. Kemudian data primer tersebut berupa data kuantitatif. Kenapa data kuantitatif? Padahal kita penelitiannya menggunakan data primer, karena pendekatan pada penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala Likert. Nah, selanjutnya ada sumber data. Sumber data dari penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang didapatkan dari beberapa akademisi serta praktisi yang ada di Cina. Kemudian ada prosedur dalam pengukuran data. Prosedur yang digunakan dalam pengukuran data ini menggunakan kuesioner yang diisi secara online oleh para praktisi serta akademisi yang ada di Cina. Nah, lanjut ke teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan uji chi-square untuk independensi, menguji perbedaan dalam tanggapan variabel kategori untuk beberapa kelompok responden. Kemudian menggunakan analisis varians non-parametric Kruskal-Wallis untuk menguji perbedaan dalam respon data peringkat. Nah, selanjutnya menggunakan uji T untuk menguji perbedaan antara dua kelompok akademisi dan praktisi Tiongkok sehubungan dengan tanggapan mereka. Tabel 2 ini merangkum tanggapan atas pertanyaan tentang permintaan dan minat big data dan akuntansi forensik. Perbedaan tanggapan itu persentase akademisi lebih tinggi 94% dibandingkan dengan 83% praktisi. Sedangkan 66% itu mereka berpikir bahwa permintaan akuntansi forensik akan meningkat. Selanjutnya di tabel 3. Di tabel 3, panel A ini menunjukkan bahwa mayoritas akademisi 71% dan praktisi 65% melaporkan bahwa kursus Big Data harus ditawarkan di keduanya tingkat sarjana dan pasca sarjana dengan beberapa dukungan. Sedangkan di tabel
tabel 3 pada panel B ini menunjukkan bahwa sebagian besar akademisi 65% dan sekitar 47% praktisi merasa bahwa kursus akuntansi forensik harus ditawarkan di tingkat sarjana dan pasca sarjana. Selanjutnya di tabel 4. Nah, di tabel 4 ini menunjukkan bahwa kedua kelompok setuju bahwa Big Data akan membantu mahasiswa akuntansi forensik untuk melakukan penambangan data dan pemodelan dalam investigasi akuntansi forensik. Rata-rata 4,22 respon untuk akademisi dan 3,87 untuk praktisi. Memiliki keterampilan manajemen data dan analitik dan lainnya. Tanggapan rata-rata 4,21 dan 3,91 untuk akademisi dan praktisi masing-masing. Mengekstrak, mengubah dan memanfaatkan data sindikasi untuk digunakan dan dalam akuntansi forensik praktik. Masing-masing 4,09 dan 3,95. Memiliki strategi digital basis data yang jelas dan koheren masing-masing 3,92 dan 3,74. Menggunakan dan menafsirkan kumpulan data yang mungkin tidak memiliki format data standar 3,87 dan 3,73 masing-masing. Menyajikan temuan secara efektif kepada beragam audiens menggunakan verbal, tertulis, dan keterampilan komunikasi visual 3,81 dan 3,83 masing-masing. Dan hubungan titik-titik dalam data penambangan untuk pola yang mengarah pada bukti 3,78 dan 3,68 masing-masing. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Okto. NIM 103, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu hasil uji hipotesis. Jadi hipotesis yang pertama itu adalah cakrawala untuk big data dan praktik akuntansi forensik. Jadi hasil di sini menunjukkan bahwa permintaan atau minat pada big data dan akuntansi forensik ini akan terus meningkat. Dan akuntansi forensik dan big data ini harus ditawarkan di tingkat sarjana dan pasca sarjana. Lalu yang kedua adalah metode mengintegrasikan big data dan akuntansi forensik ke dalam kurikulum bisnis. Hasil menunjukkan bahwa integrasi big data ke dalam pendidikan akuntansi forensik memungkinkan siswa untuk mencapai hasil, termasuk melakukan penambangan data, pemodelan dalam forensik investigasi akuntansi, serta memperoleh keterampilan manajemen data analitik lanjutan dan mengekstraksi, mengubah dan meningkatkan data untuk penggunaan dalam praktik akuntansi forensik. Jadi di sini big datanya ini sangat berguna dan bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan akuntansi forensik. Next slide selanjutnya. Oke. Hipotesis yang ketiga, hasil dan cakupan konten kurikulum big data. Hasil mengungkapkan bahwa 25 topik big data dianggap penting untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum. Jadi di dalam penelitiannya ini, dalam big data itu ada 25 topik, kayak kontennya gitu. Big data itu isinya apa, itu bisa dilihat di PowerPoint yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah relevansi big data dalam praktik akuntansi forensik dan pendidikan. Di sini hasil mengatakan bahwa akademisi dan praktisi sepakat bahwa big data dalam praktik akuntansi forensik, dan mereka percaya bahwa big data ini penting dalam memajukan praktik akuntansi forensik dan pendidikan. Jadi berdasarkan yang hipotesis yang keempat ini, bahwa big data ini sangat penting untuk praktik akuntansi forensik dan juga untuk pendidikan. Lalu ada keterbatasan dan juga rekomendasinya. Keterbatasannya itu yang pertama itu
jurnal ini tuh nggak membahas relevansi topik big data di tingkat sarjana atau pasca sarjana. Dan yang kedua, 25 topik big data yang dilaporkan di dalam tabel 5 berasal dari tinjauan luas terkait sastra. Ada kemungkinan bahwa topik-topik ini tidak mewakili semua topik yang harus dibahas di dalam big data. Dan rekomendasi yang diberikan adalah memperluas survei ke beberapa negara, secara khusus perbandingan hasil survei dari akademisi dan praktisi di negara maju, contohnya kayak Amerika Serikat, dengan mereka yang berada di negara berkembang seperti China. Harus menarik bagi akademisi dan praktisi, jadi tuh ini penelitiannya cuma diadakan di China. Sifat dan kecepatan proses di mana komunitas bisnis, profesi akuntansi, dan sekolah bisnis mengadopsi big data, desain kurikulum termasuk kursus big data. Konsentrasi dan program adalah hal lain area untuk penelitian masa depan. Lanjut, kami akan membahas mengenai telaah abstrak. Nah, dalam telaah abstrak ini yang pertama, dalam abstrak paper ini itu telah menjelaskan tujuan, kemudian batasan penelitian, originalitas penelitian itu dengan baik, cukup baik. Nah, kemudian temuan yang dijelaskan cukup baik dalam abstrak paper ini, kemudian teknik pengambilan sampel tidak dijelaskan dalam abstrak dan hanya memberikan informasi mengenai sampel secara umum saja. Jadi tidak spesifik seperti itu. Kemudian dari berdasarkan telah yang kami lakukan ini, secara umum abstrak dalam artikel ini sudah mampu menjelaskan dengan baik isi dari artikel atau penelitian ini secara umum. Ya gitu. Selanjutnya telah mengenai pendahuluan. Fenomena gap dalam penelitian ini sudah dijelaskan dengan cukup baik. Kemudian dasar pengenalan untuk pemilihan sampel sudah dijelaskan cukup baik, dan variabel yang diangkat juga diberikan alasan-alasan yang nyata sehingga cukup menarik sekali untuk diteliti. Kemudian dari research gap ini juga disampaikan dengan baik dalam pendahuluan paper penelitian ini. Kemudian ada secara umum dari telah yang telah kami lakukan, pendahuluan dari penelitian ini mampu memberikan gambaran yang cukup, gambaran yang bisa diterima oleh masyarakat umum bahwa bagaimana dasar penelitian ini dilakukan ya gitu. Oke, selanjutnya sampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang telaah literatur review. Pada penelitian ini literatur variabel dijelaskan dengan baik, namun tidak secara terperinci, dan data yang diberikan sudah jelas melewati peraturan dan teori yang berlaku. Terima kasih. Selanjutnya telaah metodologi penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini sudah dijelaskan dengan baik, yaitu dengan menggunakan kuesioner survei, pengukuran variabel dengan cara kuesioner. Kemudian ada telaah hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, hasil yang disampaikan sudah cukup jelas dijelaskan dalam setiap tabel dan penjelasan di bawah tabel tersebut, seperti yang telah saya dan teman saya jelaskan di tabel-tabel hasil penelitian. Kemudian pada pembahasan yang dibahas juga sudah cukup merangkum kesimpulan dari hasil penelitian ini. Oke, saya akan melanjutkan telaah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dipaparkan ini sudah cukup jelas. Keterbatasan dan juga rekomendasi sudah diungkapkan oleh penulisnya itu. Lalu next slide. Telaah hasil secara umum. Artikel ini ditulis menggunakan bahasa Inggris sehingga susah dipahami. Yang dimaksud ini juga bahasanya tuh ya memang susah dipahami karena hasil translatean juga kadang nggak jelas. Lalu dalam paper ini terdapat 4 pengujian hipotesis seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.